Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah dengan senantiasa memuji namanya. Bahagia sekali saya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua di masjid yang mulia ini. Setelah kurang lebih 2 pekan kita tidak bertemu. Alhamdulillah malam hari ini kembali atas izin Allah kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu Sirah Nabawiyah, kajian yang membahas tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW sejak beliau dilahirkan di muka bumi ini dan nanti insyaallah sampai beliau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan terakhir Bapak Ibu, kita sudah mengkaji tentang Ghazwah Al-Ahzab atau Perang Khandaq yang terjadi di tahun 5 Hijriah, di mana kota Madinah dikepung oleh pasukan Ahzab yang terdiri dari pasukan kafir Quraisy, kemudian kabilah Ghatafan, orang-orang Arab Badui pedalaman, dan juga didukung oleh orang-orang Yahudi Bani Nadir di bawah pimpinan Huyai bin Akhtab. Ditambah lagi dengan pengkhianatan kabilah Bani Quraidah, kabilah yang tersisa hidup di kota Madinah. Dan tentu saja kemenangan yang diberikan kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memasuki babak baru, fase baru, di mana sejak saat itu kondisi Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu sudah melemah dikarenakan peperangan Badar, kemudian disambung dengan perang Uhud, disambung lagi dengan perang Khandaq. Itu membutuhkan finansial yang tidak sedikit. Ditambah lagi perjalanan perdagangan mereka ke Indonesia itu senantiasa mendapat gangguan dari muslimin, sehingga secara finansial itu Quraisy benar-benar jatuh.
Dan sejak saat itu orang-orang Quraisy tidak pernah lagi mengirimkan pasukan. Sampai kemudian Rasul menyampaikan sebuah kalimat, mulai hari ini bukan mereka yang memerangi kita, tapi kitalah yang akan memerangi mereka. Bukan mereka yang mendatangi kita, tapi kitalah yang nanti akan mendatangi mereka. Dan itu betul, Pak. Sejak saat itu tidak ada lagi kisah bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu mendatangi kota Madinah untuk memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara moral itu muslimin lebih confidence, lebih percaya diri. Kalau sebelumnya muslimin itu secara skema militer, strategi militer itu polanya adalah pola defensif, menunggu bertahan. Tapi sejak peristiwa perang Khandaq ini, itu skema militer muslimin berubah, Pak. Jadi defensif menjadi ofensif, menyerang. Ini dikarenakan muslimin dari tahun ke tahun itu grafiknya naik, semakin kuat. Ketika perang Khandaq ini usai, Rasulullah SAW itu pulang ke rumahnya. Kemudian beliau saat itu jadwalnya ada di rumahnya Ummu Salamah. Rasul SAW mandi. Begitu selesai mandi, Malaikat Jibril itu mendatangi beliau dalam wujud sahabat mulia Dihyah Al-Qalbi. Dan Dihyah ini dikenal sebagai sahabat Ansar, sahabat Madinah yang orangnya ini sangat tampan, bersih, dan beliau ini terkenal sebagai saudagar yang kaya raya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mengkaji tentang sirah ini, maka banyak kita temukan kisah Malaikat Jibril ini ketika menunjukkan dirinya kepada Nabi itu lebih banyak menunjukkan dirinya sebagai Al-Dihyah Al-Qalbi. Itu kebiasaan Malaikat Jibril. Sedang Dihyah saat itu sedang berada di negeri Syam. Jibril kemudian mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad fadha'ta as-salaha walillah wallahi ma wada'nahu fahruj ilayhi." Qala fa ila aina qala ha huna wa asyaraqa ila bani Quraidah. Kata Jibril, "Ya Muhammad, kalian sudah meletakkan senjata kalian." Demi Allah, kata Jibril, kami para malaikat-malaikat Allah belum meletakkan senjata-senjata kami. Senjata kami masih dalam keadaan terhunus. Jibril kemudian melanjutkan, maka keluarlah wahai kamu Muhammad. Kemudian Rasul bertanya kepada Jibril, kemana kami harus melangkah wahai Jibril? Maka Jibril menunjukkan dengan jarinya, menunjukkan satu arah yang arah itu mengisyaratkan tempatnya kabilah Bani Quraidah. Artinya Jibril memberikan isyarat, kamu jangan berhenti perang dulu, jangan kau letakkan senjatamu. Ini masih ada musuh yang harus kamu selesaikan, yaitu kabilah Yahudi Bani Quraidah. Ketika menerima perintah ini, Rasulullah SAW kemudian bergegas. Beliau mengumpulkan para sahabat Nabi Muhammad SAW, kemudian memberikan instruksi untuk segera bergerak ke arah dari Quraidah.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah." Janganlah ada satu pun dari kalian yang sholat asar kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Ya. Jadi Rasul berpesan pada sahabat, ya, jangan kalian sholat asar kecuali kalian sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, la yusalliyanna ahadud dhuhra illa fi Bani Quraidah. Janganlah ada satu pun dari kalian yang sholat zuhur kecuali di perkampungan Bani Quraidah. Jadi ada dua hadis. Satunya tidak boleh sholat zuhur, satunya tidak boleh sholat asar di perkampungan Bani Quraidah. Mengenai dua hadis yang berbeda ini, Bapak Ibu, Imam Ibnu Hajar mengatakan, sebagian ulama mereka mencoba memadukan dua riwayat hadis tersebut. Yang satu itu Imam Bukhari yang meriwayatkan, satunya lagi adalah Imam Muslim. Yang berbeda di atas dengan mengatakan kemungkinan sebagian dari sahabat Rasul sebagian menunaikan sholat zuhur sebelum Rasul memerintahkan berangkat ke perkampungan Bani Quraidah. Sementara sebagian yang lain mereka belum menunaikan sholat zuhur. Untuk para sahabat yang belum menunaikan sholat zuhur, dikatakan jangan ada satu pun yang melaksanakan sholat zuhur sampai kalian sampai di perkampungan Bani Quraidah. Dan untuk sahabat yang sudah menunaikan sholat zuhur, dikatakan kepada mereka jangan ada satu pun yang melaksanakan sholat asar. Ada juga sebagian ulama yang memadukan dengan mengatakan bahwa ada kemungkinan sekelompok dari sahabat berangkat sebelum yang lainnya berangkat. Artinya mereka itu berangkat secara bergelombang. Untuk kelompok pertama dikatakan jangan ada satupun yang melaksanakan sholat zuhur, dan untuk kelompok yang kedua dikatakan jangan ada satupun dari kalian yang melaksanakan sholat asar. Kemudian ternyata prakteknya Bapak Ibu itu sebagian sahabat ada yang mengambil ijtihad mereka benar-benar tidak melaksanakan sholat asar sebelum sampai di perkampungan Bani Quraidah. Tapi begitu sampai sana itu sudah masuk maghrib. Artinya mereka sholat asar itu di waktu maghrib. Sementara yang sebagian lain itu sholat di tengah jalan. Begitu sholat asar masuk dan mereka belum sampai di perkampungan Bani Quraidah, mereka sholat asar. Maka kemudian ada seseorang yang mengadukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Mereka minta pendapat Nabi mana yang benar. Apakah mereka yang sholat asar di perkampungan Bani Quraidah meskipun itu sholatnya di waktu maghrib, ataukah yang benar adalah orang yang sholat asar tepat waktu tapi belum sampai di perkampungan kabilah Bani Quraidah. Padahal tadi perintahnya Nabi apa? Jangan sholat asar sebelum kalian sampai di perkampungan Bani Quraidah. Kemudian dikatakan bahwa sahabat yang mengambil sholat asar tepat waktu itu memaknai perintah Nabi itu tidak seperti itu. Mereka hanya memaknai kita ini disuruh cepat agar bisa sampai ke kabilah Bani Quraidah, itu maksudnya. Maka mereka kemudian sholat di tengah jalan meskipun mereka belum sampai di
perkampungan Bani Quraidah. Kemudian pertanyaannya, bagaimana sikap Nabi, Pak? Nabi membenarkan yang mana? Beneran yang mana Nabi? Ternyata Nabi Muhammad SAW itu membenarkan semua apa yang dilakukan sahabat, dan tidak ada satupun dari sahabat Nabi itu yang dicela oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini termasuk perbedaan ijtihad di antara sahabat Nabi Muhammad SAW. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menuju perkampungan Bani Quraidah bersama 3.000 pasukan. Dan setibanya di perkampungan Bani Quraidah, pasukan kaum muslimin itu melakukan pengepungan dan melakukan blokade terhadap Bani Quraidah. Dan pendapat yang rajih adalah itu Rasul mengepung selama 25 hari. 25 hari itu perkampungan Bani Quraidah dikepung oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika melihat Rasul SAW dan kaum muslimin mengepung benteng mereka, maka pemimpin mereka ini namanya Ka'ab bin Asad ini putus asa. Kemudian Ka'ab mengirimkan utusan untuk memohon kepada Nabi, mereka rela meninggalkan benteng mereka sebagaimana Bani Nadir dan Bani Khainuqa. Ya. Kami akan tinggalkan senjata kami, ya, dan kami akan bawa harta kami sebagaimana Bani Nadir dan Bani Khainuqa. Maka kata Nabi, aku tidak akan memberikan atau menanggapi, menyetujui usulan kalian. Nabi gak setuju, karena ini urusannya berbeda. Sikap yang diambil Nabi kepada Bani Khainuqa, kemudian Bani Nadir dan Bani Quraidah ini berbeda. Karena Bani Quraidah ini kejahatannya luar biasa. Kalau Bani Khainuqa kan cuma diusir tuh ya, diusir. Bani Nadir juga diusir. Mereka boleh membawa hartanya, yang penting senjata mereka ditinggalkan. Itu utusan balik, laporan kepada pemimpin besar Bani Quraidah, Ka'ab bin Asad. Maka kemudian Ka'ab bin Asad menulis surat lagi. Kata Ka'ab, ya Muhammad, kami akan segera meninggalkan kota Madinah dan kami tinggalkan semua senjata kami dan harta benda kami. Kami hanya membawa istri dan anak-anak kami. Dan permintaan yang kedua ini kembali ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian karena dua usulan dari pemimpin Bani Quraidah ini ditolak sama Nabi Muhammad SAW, maka Ka'ab bin Asad mengumpulkan masyarakatnya, dikumpulkan. Kemudian Ka'ab bin Asad ini memberikan 3 penawaran kepada masyarakat Bani Quraidah. Yang pertama, masuk Islamlah kalian, maka sungguh bila kalian masuk Islam, maka istri kalian, anak-anak kalian, harta kalian itu dalam perlindungan Muhammad. Kalian akan selamat. Maka masuk Islam. Nah, ini kesombongan orang Yahudi, Pak. Dalam kondisi terjepit seperti itu, mereka menolak. Kami tidak akan pernah masuk Islam. Kami tidak akan pernah mengikuti agama Muhammad. Kami tidak akan pernah beriman kepada selain Taurat. Kami tidak mungkin mengikuti Al-Quran, kata mereka. Usulan pertama ditolak. Kemudian Ka'ab bin Asad memberikan penawaran kedua.
kalau kalian tidak mau masuk Islam, maka segera bunuhlah istrimu, istri kalian, anak-anak kalian. Begitu mereka mati, ya, maka kita akan mengangkat senjata-senjata kita untuk menyerang Muhammad. Kalau kita mati dan kalah, maka kita tidak mempunyai tanggungan untuk anak istri kita yang kita tinggalkan. Tapi kalau kita menang melawan Muhammad, kita bisa mencari wanita untuk dijadikan istri kita, kemudian kita bisa beranak pinak kemudian. Itu yang kedua. Untuk tawaran yang kedua ini kembali masyarakat Ka'ab bin Asad menolak, gak setuju. Kemudian yang ketiga, waktu itu adalah malam Sabtu. Ka'ab bin Asad berkata, "Wahai masyarakatku, kalian tahu bahwa besok hari itu adalah hari Sabtu. Dan Muhammad pasti tahu bahwa hari Sabtu itu adalah hari di mana kita diharamkan untuk berperang. Kalau kalian mau, besok pagi kita angkat senjata kita, kemudian menyerang Muhammad dan muslimin secara tiba-tiba. Karena mereka pasti tidak akan pernah menduga kita akan menyerang di hari Sabtu." Ternyata usulan yang ketiga ini orang-orang kabilah Bani Quraidah juga gak setuju. Maka ini membuat Ka'ab bin Asad ini marah. Mungkin kalau bahasa kita, kalian itu maunya gimana? Dikasih opsi 1 menolak, dikasih opsi 2 menolak, dikasih opsi 3 menolak. Sampai kemudian Ka'ab bin Asad ini, karena Bani Quraidah nih Bapak Ibu, itu dulu di masa jahiliyah, mereka itu bersekutu dengan kabilah Aus. Kan di Madinah itu ada 2 kabilah ya, ingat ya. Satu Aus, satu Khazraj. Ya. Nah, kabilah Aus ini di masa jahiliyah dulu ketika mereka belum masuk Islam, itu mereka bersekutu dengan kabilah Aus. Sementara Khazraj itu bersekutu dengan kabilah Bani Nadir. Maka Ka'ab bin Asad ini ngirim surat kepada salah satu tokoh kabilah Aus namanya Abu Lubabah, diundang untuk diajak musyawarah. Abu Lubabah ini sudah masuk Islam, seorang Muslim. Abu Lubabah datang, begitu dibukakan pintu, itu wanita-wanita Bani Quraidah dan anak-anak Bani Quraidah menangis dengan mengiba minta perlindungan kepada Abu Lubabah. Sampai Abu Lubabah ini apa ya, tidak tega gitu ya, melihat tangisan mereka. Bagaimanapun mereka itu dulu adalah sahabat mereka, sahabat Abu Lubabah. Makanya arti sahabat itu memang luar biasa Pak ya. Jadi sahabat-sahabat kita yang dulu pernah bersama kita di masa jahiliyah itu ya, yang pernah bermaksiat dengan kita, itu kadang-kadang tidak bisa kita lupakan gitu ya. Karena sejelek apapun mereka ini, kadang mereka ini punya jasa untuk kita gitu ya. Sebagaimana Abu Lubabah itu nggak tega ya, melihat tangisan mereka. Kemudian Ka'ab bin Asad ini bertanya, "Ya Abu Lubabah, apakah kami harus tunduk dengan keputusan Muhammad?" Meskipun masyarakat Bani Quraidah ini nggak tahu pasti hukuman Nabi itu apa, nggak tahu mereka. Ya. Mereka bertanya, apakah kami harus tunduk kepada keputusan Muhammad?
Kata Abu Lubabah, ya, kalian harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Itu sambil mengisyaratkan ini, Pak. Tangannya di leher beliau. Abu Lubabah memberikan isyarat bahwa hukuman Rasul itu adalah membunuh mati kalian, dihukum mati. Tapi ternyata Abu Lubabah ini dengan ucapannya itu merasa bersalah. Kenapa saya mengatakan itu? Padahal Nabi itu belum memberikan keputusan, belum menyampaikan apapun kepada saya. Kok saya ini mendahului keputusan Nabi? Nyesal itu, Pak. Beliau merasa bersalah. Kemudian hasil musyawarah kepada Ka'ab bin Asad dan orang-orang Bani Quraidah itu tidak dilaporkan kepada Nabi. Abu Lubabah keluar tidak menemui Nabi, Pak, tapi justru meninggalkan Nabi, kemudian menuju Masjid Nabawi. Apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah? Abu Lubabah merasa berdosa, kemudian beliau ini mengikatkan dirinya di salah satu tiang Masjid Nabawi, diikat gitu, karena merasa berdosa. Makanya saya dulu waktu di Madinah pernah ditunjukkan, Pak, ini tiangnya Abu Lubabah. Maksudnya di tiang ini dulu Abu Lubabah itu diikat. Kemudian Abu Lubabah bersumpah, demi Allah, tidak ada siapapun yang bisa melepaskan ikatanku ini kecuali tangan yang mulia Nabi Muhammad SAW. Kemudian aku bersumpah tidak akan pernah lagi memasuki kampung Bani Quraidah. Maka Rasul menunggu, Pak. Ini Abu Lubabah kok nggak melaporkan apa yang menjadi keputusan antara dia dan Ka'ab bin Asad. Sampai kemudian terdengar oleh Nabi Muhammad SAW tentang kisahnya Abu Lubabah. Maka Rasulullah SAW berkata, seandainya dia datang kepadaku, ya, tentulah aku akan memintakan ampun atas apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah. Tapi karena dia telah memilih untuk mengikat dirinya sendiri, kemudian dia bersumpah, maka biarlah itu menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah memerintahkan Abu Lubabah diampuni dosanya, maka Abu Lubabah akan dilepas. Ya. Maka kemudian setelah 6 hari, Bapak Ibu, setelah 6 hari Abu Lubabah ini mengikatkan dirinya di tiang Masjid Nabawi. Dan dikisahkan itu, jadi kalau waktu sholat itu istrinya datang, Pak. Azan subuh itu istrinya datang, kemudian melepas ikatannya Abu Lubabah untuk sholat. Nanti dalam keadaan terikat itu istrinya ngasih makan, dan itu terjadi selama 6 hari, ya. Sampai kemudian ketika Nabi Muhammad SAW itu berada di rumahnya Ummu Salamah, maka Ummu Salamah mendatangi Masjid Nabawi dan mengabarkan kepada istri Abu Lubabah, berbahagialah engkau wahai Ummu Lababah, bahwa datang berita dari langit, Allah telah mengampuni dosa suamimu, yaitu Abu Lubabah. Kita tinggalkan dulu bagaimana kisah Abu Lubabah. Kita kembali kepada kondisi Rasulullah SAW yang sedang mengepung benteng Khuraidah. Dan di antara orang-orang Aus, orang-orang Madinah,
kaum muslimin yang dulu mereka itu adalah teman-teman dari kabilah Bani Quraidah, mereka merasa iba. Maka kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, Anda sudah memutuskan perkara Bani Qainuqa, dan Anda juga sudah memutuskan perkaranya kabilah Bani Nadir. Dan mereka itu adalah saudara-saudara dari kaum Khazraj. Sementara Bani Quraidah, mereka dulu adalah sahabat-sahabat kami, sekutu-sekutu kami. Maka ya Rasulullah, berbuat baiklah kepada mereka. Orang-orang dari kabilah Aus memohon kepada Nabi agar memperlakukan kabilah Bani Quraidah sebagaimana Nabi memperlakukan Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Rasul kemudian menjawab, ya orang Aus, tidaklah kalian ridho kalau yang memutuskan perkara mereka ini, maksudnya adalah perkara Bani Quraidah, adalah salah seorang dari kalangan kalian sendiri. Orang-orang Aus berkata, ya Rasulullah, kami ridho, kami tentu ridho kepada keputusan itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yang berhak memutuskan ini adalah pimpinan kalian, yaitu Sa'ad ibn Mu'adz. Di pertemuan yang lalu kita pisahkan bahwa Sa'ad bin Mu'adz ini nantinya kena panah, ingat ya? Kemudian beliau ini terluka parah, kemudian diletakkan di dalam masjid, didirikan tenda di dalam masjid, kemudian Sa'ad bin Mu'adz dirawat oleh Nabi Muhammad SAW. Maka saat itu masih berada di Masjid Nabawi, itu kemudian dijemput, ya. Saat kemudian dinaikkan di atas keledai dalam keadaan terluka parah. Maka begitu Sa'ad bin Mu'adz ini datang di benteng Bani Quraidah, orang-orang Aus, masyarakat Aus itu mendatangi Sa'ad. Wahai Sa'ad, berbuat baiklah kepada teman-teman kita ini, orang-orang Bani Quraidah. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu telah mengangkatmu untuk menjadi hakim, untuk memutuskan perkara ini. Sa'ad bin Mu'adz itu diam, dia tidak berbicara, dan orang-orang Aus itu terus meminta kepada Sa'ad bin Mu'adz untuk memperlakukan Bani Quraidah sebagaimana Rasul memperlakukan Bani Qainuqa dan Bani Nadir. Artinya jangan dihukum mati. Sa'ad bin Mu'adz tetap diam sampai kemudian Sa'ad berkata, sungguh sudah tiba waktunya bagi Sa'ad bin Mu'adz untuk tidak takut terhadap celaan para pencela di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Sa'ad bin Mu'adz itu akan memberikan keputusan, yang keputusan itu pasti tidak disukai oleh Bani Quraidah dan orang-orang Aus. Begitu Sa'ad bin Mu'adz berkata demikian, itu mayoritas orang-orang Aus kemudian meninggalkan benteng Quraidah menuju kota Madinah, karena mereka pasti tahu persis bahwa Sa'ad bin Mu'adz itu memutuskan orang-orang Bani Quraidah itu akan dihukum mati. Kemudian Rasulullah SAW itu membuat lubang-lubang, parit-parit di tengah pasar kota Madinah.
disiapkan parit, kemudian satu persatu dari kabilah Bani Khuraidah itu dimasukkan di dalam parit setelah kepala mereka dipenggal, dihukum mati. Para ahli sejarah mengatakan ada sekitar 600 sampai 700 jadi orang-orang Bani Khuraidah yang dihukum mati oleh Nabi Muhammad SAW. Dan di antara orang yang dihukum mati itu ada nama Huyai bin Akhtab. Dan Huyai bin Akhtab ini bukan orang Bani Khuraidah, Pak. Dia ini orang Bani Nadir yang sebelum perang Khandaq meletus, Huyai bin Akhtab ini mendatangi Ka'ab bin Asad membujuk supaya Bani Khuraidah berkhianat terhadap perjanjian Madinah dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi Huyai bin Akhtab ini bujuk, ayo angkat senjatamu, kita pasti menang. Kalaupun kita kalah, demi Allah aku tidak akan pernah meninggalkanmu wahai kabilah Bani Khuraidah. Maka begitu orang Quraisy meninggalkan Madinah, Bani Ghatafan meninggalkan Madinah, orang-orang Al-Abadi meninggalkan Madinah, itu Huyai bin Akhtab tidak pulang ke Khaybar, Pak, tapi bersama Bani Khuraidah. Ya. Maka kemudian Huyai bin Akhtab ini termasuk orang yang dibunuh oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW katakan, bunuhlah semua laki-laki, tawanlah wanita dan anak-anak, kecuali laki-laki yang belum balik. Nah, ini juga penting Bapak Ibu ya, tentang makna balik ini. Dikatakan bahwa balik ya, atau balighun itu salah satu tandanya. Kalau laki-laki apa? Laki-laki apa? Mimpi basah. Baik mimpi basah atau keluar mani sperma dalam kondisi terjaga, artinya tidak tidur. Ya. Kemudian yang kedua, orang balik itu harus berakal. Jadi orang pernah mimpi basah, keluar sperma air maninya, tapi dia gila, maka dia tidak disebut sebagai orang balik. Syaratnya dua itu. Kalau wanita, ya, kalau wanita itu ketika haid, maka itu dikatakan sebagai orang yang sudah balik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza balaghal atfalu minkum khulma falyasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablihim." Dan apabila anak-anakmu telah ihtilam, apa itu ihtilam? Apa itu ihtilam? Keluar sperma gitu ya. Maka hendaklah mereka meminta izin seperti orang-orang yang sebelum mereka minta izin. Ini panduan ketika anak-anak yang sudah balik itu mau masuk ke kamarnya orang tua, maka harus diajarkan, nah kalau kamu mau masuk ke rumah bapak, ke kamar bapak atau ibu, ketok pintu, izin dulu, assalamualaikum, boleh tidak saya masuk? Itu diajarkan, Pak. Ya, itu mulai diajarkan. Jangan sampai itu pintu dalam keadaan tidak terkunci ya, karena lupa, tiba-tiba anak kita masuk gitu ya. Itu kalau di dalam kita nggak ngapa-ngapain tidak apa-apa, tapi kalau dalam kondisi tertentu itu bahaya ya. Makanya diajarkan sama anak kita kalau masuk kamar ibu, nah izin dulu ya, assalamualaikum, boleh tidak saya masuk gitu. Kemudian cara Rasul mengetahui bahwa ini anak sudah balik, maka ini harus dibunuh ya, atau anak ini belum balik, nah, gimana caranya, Pak?
Kan Rasul nggak bakal ngerti. Ini anak ini sudah ihtilam atau belum, kan belum tahu. Bagaimana caranya? Salah satu tanda balik yang ketiga itu adalah ketika sudah tumbuh rambut kasar di sekitar kemaluan anak laki-laki tersebut. Rambut kasar ya, bukan rambut halus. Karena ada sebagian laki-laki itu yang umur masih kecil itu sudah tumbuh rambut tapi halus. Ini rambut kasar. Ya. Maka ketika ditemukan di antara anak-anak itu sudah tumbuh rambut kasarnya, maka itu termasuk balik. Maka itu termasuk anak yang dieksekusi mati oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat adalah anak itu sudah genap 15 tahun. Ya. Ini menjadi ukuran standar anak ini boleh berangkat jihad atau tidak. Sebagaimana pengalaman yang dialami oleh Abdullah bin Umar ketika perang Badar. Abdullah bin Umar perang Badar usianya 14 tahun, Pak. Ditanya sama Nabi, usiamu berapa? 14 tahun. Maka Abdullah bin Umar tidak diperkenankan berangkat jihad. Setahun berikutnya, tahun 2 Hijriah, itu Abdullah bin Umar kembali bergabung sama Nabi. Ditanya lagi, usiamu berapa? Kata Abdullah bin Umar, 15 tahun. Maka di perang Uhud itu Nabi Muhammad SAW mengizinkan Abdullah bin Umar untuk ikut di dalam jihad Nabi Muhammad SAW. Jadi, wallah, apakah usia ini menjadi ukuran, menjadi standar? Kalaupun orang ini belum pernah mimpi basah, keluar mani, tetap disebut sebagai orang balik dikarenakan usia sudah masuk 15 tahun. Ini para ulama berbeda pendapat, ya. Jadi ukuran secara umum adalah standarnya tadi kalau sudah keluar sperma, keluar mani. Tapi kalau sebagian yang lain mengatakan mau sudah keluar atau belum, asal anak itu sudah 15 tahun, maka itu dihukumi sebagai anak yang mukallaf. Artinya sudah dibebani dengan beban syariat. Ya, seperti itu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah di mana satu-satunya wanita dari kabilah Bani Khuraidah yang dihukum mati oleh Nabi Muhammad SAW. Apa sebabnya? Ada seorang perempuan itu bawa batu untuk membuat adonan roti. Itu dari batu, kemudian diangkat, itu dilemparkan ke kepala salah satu sahabat sampai sahabat itu meninggal dunia, wafat. Maka di antara sekian banyak orang yang dihukum mati itu ada satu wanita yang oleh Nabi itu dihukum mati. Ya. Kemudian ada kisah tentang sahabat Sabit bin Qais, di mana Sabit bin Qais ini minta izin kepada Nabi agar seorang yang bernama Zabir bin Batok itu dibebaskan. Ya Rasulullah, Zabir dulu ini adalah orang yang pernah berjasa kepada saya. Maka aku mohon kepadamu, tolong bebaskan dia. Jangan Anda hukum mati. Oleh Rasul diizinkan. Aku bebaskan Zabir bin Batok. Tapi ketika ini disampaikan kepada Zabir, ya, bahwa kamu telah bebas wahai Zabir, ternyata Zabir ini menolak dibebaskan karena dia melihat saudara-saudara yang dihukum mati sama Nabi. Maka kemudian Zabir bin Batok memohon kepada
Sabit bin Qais, "Ya Sabit, untuk membalas jasa-jasaku yang pernah aku berikan kepadamu, maka aku minta kepadamu, penggallah leherku ini." Maka kemudian Sabit bin Qais mengambil pedangnya. Kemudian Zabir bin Badr yang sudah diberikan kebebasan oleh Nabi, itu kemudian dibunuh oleh Sabit bin Qais. Tapi kemudian anaknya Abdurrahman bin Zabid bin Badr itu kemudian masuk Islam. Ya, maka nanti dikisahkan oleh para ahli sejarah bahwa dari sekian banyak orang-orang Yahudi itu hanya sedikit yang masuk Islam. Nanti ada sekitar 5 orang atau 6 orang yang masuk Islam dari kabilah Bani Quraidah ini. Ya. Inilah kisah akhir dari perjalanan kabilah Bani Quraidah di kota Madinah. Itu artinya seluruh kabilah Yahudi di Madinah itu sudah terusir dari kota Madinah. Yang pertama Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, dan yang terakhir adalah Bani Quraidah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita tutup sama-sama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.